Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kaum muslim. Kedatangan saya di sini akan menceritakan kisah hidup Najwa Shihab. Sebelum lanjut, mari kita intro terlebih dahulu. Let's go. Oke, mari kita mulai. Akrab dipanggil Nana, Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Sebelumnya, Najwa Shihab menjadi pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV. Najwa Shihab memiliki suami bernama Ibrahim Assegaf dan menikah di usia muda yaitu 20 tahun. Dari pernikahannya tersebut, dirinya memiliki anak laki-laki bernama Izzat Assegaf dan bayi perempuan bernama Namiah yang meninggal saat berusia 4 jam setelah pasca kelahiran. Najwa adalah alumni Fakultas Hukum UI angkatan 1996. Semasa SMA, dia terpilih mengikuti program American Field Service atau AFS yang di Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Merintis karir di RCTI tahun 2001, ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun TV itu dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia jurnalistik. Pada bulan Agustus 2017, melalui episode Catatan Tanpa Titik, ia secara resmi mengundurkan diri dari Metro TV yang telah membesarkan namanya. Dan pada 10 Januari 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans 7 dengan tetap menempati slot yang sama seperti sewaktu di Metro TV, yakni hari Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pada tahun 2018, setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan berita dan media omnichannel yang menciptakan dan mengelola beberapa jenis konten. Penghargaan yang diraih. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu Desember 2004. Liputan dan laporannya dinilai memberi andil bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu. Najwa tiba di Aceh pada hari pertama bencana menjadi saksi mata kedahsyatan musibah itu, berada di tengah tumpukan mayat yang belum terurus dan menjadi saksi pula betapa pemerintah tidak siap menghadapinya. Tak heran beberapa laporan langsung yang dilakukannya terasa ke dalam emosionalnya. Meski demikian, ia tidak kehilangan daya kritis dan ketajamannya. Kendati orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas penanganan pasca bencana adalah Alwi Shihab, Menko Kesra waktu itu, yang tak lain adalah pamannya, pakar komunikasi UU Effendi Ghazali yang terkesan dengan laporan-laporannya, menyebut fenomena itu sebagai Shihab versus Shihab. Tahun 2006, ia terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award. Pada tahun yang sama, bersama sejumlah wartawan dari berbagai negara, Najwa terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat dan menjadi pembicara pada konvensi Asian American Journalists Association. Pada tahun 2007, pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Terbukti selain kembali masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards, ia juga memiliki nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs or Talk Show Presenter. Pengumuman pemenang dilangsungkan pada bulan November 2013 di Singapura. Jika pada Panasonic Awards pemenang dipilih dari jumlah SMS terbanyak, maka penentuan pemenang pada Asian TV Awards dilakukan oleh panel juri yang beranggotakan TV broadcasters senior dari berbagai negara di Asia. Salah satu acara yang dipandu Najwa Shihab dan cukup membekas di benak publik adalah debat kandidat Gubernur DKI Jakarta. Debat yang dipertemukan pasangan Fauzi Bowo Priyanto dan Adang Dajaratun Dhani Anwar itu diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta. Disiarkan secara langsung oleh Metro TV dan JAK TV. Najwa terpilih sebagai pemandu debat menyisihkan sejumlah pembawa acara yang diseleksi KPUD DKI Jakarta. Lantaran memutuskan untuk secara total terjun di dunia jurnalistik dan TV broadcast,
Najwa terus-menerus berupaya memperkuat dan memperkaya wawasan keilmuannya. Pada awal 2008, ia terbang ke Australia menjadi peraih Full Scholarship for Australian Leadership Awards dan mendalami bidang hukum media. Pada tahun 2015, kembali Najwa Shihab masuk sebagai nominasi presenter berita terbaik Panasonic Awards, walaupun pada akhirnya Putra Nababan yang diputuskan sebagai pemenang. Mohon maaf jika ada satu kata atau dua kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.